Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle. Pada program kali ini tema yang akan diangkat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kok bisa? Tentunya ini akan menjadi paparan materi yang menarik untuk kita semua perhatikan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon hikmat Tuhan, pencerahan daripada Tuhan, agar apa yang kami sampaikan berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati program Truth Lifestyle ini agar dapat menjadi materi untuk menjadi pembelajaran bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, istilah kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, sebetulnya mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 2004. Tentunya secara legalistik yang saya maksudkan di sini. Tetapi secara perilaku sebetulnya ini sudah menjadi hal yang lazim, yang lama sekali. Untuk memahami pemikiran yang sama berkaitan dengan KDRT ini, izinkan saya untuk membacanya dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2024 yang mendefinisikan KDRT sebagai berikut. Izinkan saya membacanya. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Nah, ini saudara perhatikan bahwa Kitab Undang-Undang Republik Indonesia pun menempatkan perempuan di tempat yang lemah dalam hal ini. Oleh karenanya, perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, penderitaan secara seksual, dan penderitaan secara psikologis. Dapat juga KDRT juga diartikan sebagai penelantaran rumah tangga, termasuk memberi ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikianlah bunyi undang-undangnya agar kita memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan definisi KDRT ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab undang-undang tersebut disebutkan juga bahwa pelaku yang melakukan KDRT ini, jika terbukti secara hukum dan sah melakukan KDRT, itu dapat dihukum pidana selama 20 tahun penjara. Selama 20 tahun penjara dan denda hingga ratusan juta rupiah. Sekali lagi izinkan saya mengutip satu data lagi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hingga Oktober 2022 sudah terjadi sebanyak 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Atau sebanyak 79,5% atau sebanyak 16.745-nya korbannya adalah perempuan. Nah, inilah kenapa undang-undang tadi menempatkan perempuan di posisi yang lemah. Oleh karenanya data juga mengungkapkan bahwa 79,5% korbannya adalah perempuan. Tetapi ternyata KDRT ini pun tidak hanya berdampak kepada perempuan, tapi laki-laki pun dapat menjadi korban. Dan menurut data yang ada sebanyak 2.948 korbannya adalah laki-laki. Jadi ternyata pelaku KDRT bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Saya menduga, angka statistik tersebut yang berjumlah 18 ribuan lebih kasus tersebut, menurut saya sebetulnya jauh lebih kecil daripada yang sebenarnya. Jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Mengapa? Karena pada masyarakat kita, KDRT itu masih dianggap tabu. Atau orang menyebutnya dengan domestic violence. Jadi
permasalahan yang terjadi di dalam internal keluarga yang sebetulnya malu, tabu jika diangkat di ranah atau menjadi konsumsi publik. Ya, makanya saya menduga angka tersebut sebetulnya jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pelaku KDRT biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Biasanya 79,6% tadi. Namun sebaliknya suami pun dapat mendapatkan perlakuan KDRT dari si istri. Namun sekali lagi dalam jumlah kuantitas yang kecil tentunya. Ya, pernyataan ini sesuai dengan data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun sayang, saya belum menemukan data yang menyebutkan persentase jumlah atau tingkat pelaku KDRT itu yang berdasarkan keyakinan. Saya belum menemukan. Apakah itu pelakunya adalah yang beragama A atau beragama B? Saya belum menemukan data itu. Namun saya menduga kembali bahwa di dalam masyarakat Kristen pun tidak kebal terhadap perilaku KDRT ini. Artinya apa? Di dalam masyarakat Kristen pun perlakuan kekerasan dalam rumah tangga ini pun dapat terjadi. KDRT yang dilakukan secara fisik atau non fisik. Jika pada masyarakat umum kasus KDRT ini masih terlihat tabu, ya, malu, ya, sebagai domestic violence yang terjadi di dalam rumah tangga. Kalau secara umum saja orang merasa menutupi kejadian KDRT, apalagi di dalam masyarakat atau di kalangan kekristenan. Ya, banyak keluarga Kristen merasa malu kalau hal ini diketahui oleh jemaat. Banyak kalangan Kristen merasa malu kalau perilaku KDRT diketahui oleh orang lain. Teman-teman gereja tahu, teman-teman tahu, wah malu. Jadi artinya apa? Mereka menutupi. Mereka menutup keadaan ini. Lah, pertanyaannya adalah kenapa di dalam kekristenan pun KDRT terjadi? Maka judulnya adalah KDRT kok bisa? Ya, pertanyaannya pasti bisa. Karena kenyataannya demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Alkitab firman Allah sebenarnya telah memberikan panduan yang jelas berkaitan dengan fenomena dan potensi kekerasan dalam rumah tangga ini. Di dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19, ini merupakan ayat mutlak yang biasanya dibawakan dalam ibadah pemberkatan dan penungguhan nikah. Ya, ayat itu berbunyi, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Ayat ke-9, 19 mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi dua ayat yang saya bacakan tadi menjadi mutlak disampaikan di dalam setiap ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja. Pernyataan, sumpah, janji yang disampaikan oleh masing-masing, baik dari yang pria kepada wanita, wanita kepada pria. Namun seringkali terjadi yang ada adalah janji tinggal janji, sumpah tinggallah janji dan sumpah. Sebuah pernyataan hanya sebuah pernyataan, tetapi ketika diperhadapkan pada keadaan kondisi di lapangan, di dalam rumah tangga, nampaknya ayat itu menjadi tipis. Nampaknya pemaknaan ayat itu menjadi hilang. Yang terjadi adalah KDRT. Istri tidak lagi menaruh hormat kepada suami. Istri tidak lagi menaruh hormat kepada suami dengan berbagai alasan. Dengan berbagai argumentasi. Mungkin si istri berkata kepada pendetanya, "Bapak tidak tahu sih, mengapa saya tidak lagi menghormati suami saya? Bapak tidak tahu sih bagaimana perilaku dia terhadap saya yang begitu merendahkan saya." Mungkin begitulah argumentasinya. Sebaliknya ada juga suami yang kurang atau tidak lagi mengasihi istrinya. Dan perlakuan kasar merupakan klimaks dari kasih yang semakin hambar. Mungkin juga si suami juga berkata, "Pak Pendeta, Bapak tidak tahu sih kelakuan istri saya.
Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ketika Bapak mengetahui seperti apa perilaku istri saya. Mungkin begitulah argumentasi dari masing-masing pasangan. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga tak terelakkan terjadi di masyarakat Kristen. Ini realita Bapak Ibu. Ini realita yang terjadi juga di dalam masyarakat Kristen. Bapak Ibu, sampai kapanpun perilaku seseorang yang tidak hormat atau tidak tunduk kepada suami adalah perilaku yang bertentangan dengan kebenaran Allah, apapun kondisinya. Sedangkan perilaku seseorang yang tidak lagi mengasihi istri dan berlaku kasar terhadap pasangannya merupakan satu perilaku yang sangat berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, apapun argumentasinya. Dengan demikian, perilaku-perilaku demikian baik yang dilakukan oleh suami pun kepada istri, baik dari istri kepada suami adalah tindakan yang sangat melanggar perintah Allah. Dan konsekuensi atas manusia memandang perintah Allah adalah sungguh mengerikan. Tidak sedikit kasus-kasus KDRT yang berakhir kepada perpisahan dan yang berakibat kepada korban. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, korban dari perpisahan antara orang tua, suami dan istri adalah anak-anak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah dalam Amsal 17 ayat 14 menasihatkan kepada kita. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Saudaraku, bagaimana meminimalkan atau menolkan pertengkaran yang berpotensi menjadi KDRT? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain firman Allah. Dan bagaimana ketertundukan masing-masing pasangan atas firman Allah. Firman Allah menasihatkan sebelum perbantahan terjadi. Sebelum pertengkaran terjadi, undurlah, mengalahlah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau mengalah tidak? Saya tidak menafikan atau saya tidak menolak adanya pertengkaran permasalahan dalam rumah tangga. Itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau bersedia untuk mengalah? Undur sebelum perbantahan terjadi. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk istri sebagai pihak yang harus selalu mengalah loh. Ya, Bapak Ibu jangan salah ya, pernyataan saya ini ya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk istri sebagai pihak yang harus selalu mengalah. Suami pun harus mengalah. Artinya kedua-duanya juga harus mawas diri dan bisa mengalah. Saya meyakini jika suami istri berusaha untuk mengedepankan kebenaran firman Allah sebagai panduan, sebagai standar dalam rumah tangga, maka istilah KDRT tidak dikenal di dalam masyarakat Kristen. Jika Bapak Ibu menempatkan firman Allah di dalam keluarga sebagai pedoman, sebagai standar satu-satunya, nampaknya kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena yang asing di dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, jika hari-hari yang lalu masih terdapat perilaku KDRT di dalam rumah tangga kita masing-masing, silakan Bapak Ibu melihat keadaan kita masing-masing. Maka hendaklah suami dan istri bisa saling memaafkan. Bisa saling memaafkan. Saya tahu bukan hal yang mudah untuk saling memaafkan. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah untuk membalikkan keadaan yang sudah rusak. Tetapi jika pertengkaran tersebut, KDRT tersebut berakhir kepada perceraian, maka keadaan makin buruk dan akan sangat buruk. Dan korbannya adalah anak-anak. Jadi sebelum hal itu terjadi, mohon Bapak Ibu dengan kerendahan hati, dengan kebesaran jiwa, dengan belas kasihan, ampuni satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda sudah mengampuni, memaafkan, jangan lupa untuk melupakan dan memulai lagi dengan hal yang baru. Bukalah lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga dengan menjadikan kasih sebagai landasannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena sebuah kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, dan kasih mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu.
Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.